Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi syariah. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Kifai Robi Maulana sebagai ketua kelompok dengan NIM akhir 092, Muhammad Urokim dengan NIM akhir 089, Muhammad Ervandi dengan NIM akhir 096, Muhammad Habibur Rahman dengan NIM akhir 111. Sejarah akuntansi syariah. Sejak Islam telah memberikan sumbangsi dalam jejak akuntansi, baik secara Legion Sense maupun Region Sense. Perspektif Religion Sense bermakna bahwa Islam sebagai agama atau religion menetapkan perintah akuntansi dalam Al-Quran dan As-Sunnah beserta penjelasannya. Tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sampai dengan 283. Perkembangan bentuk akuntansi mengikuti perluasan wilayah ataupun region, kekuasaan Islam ataupun khilafah mulai dari zaman Nabi berlanjut Khulafaur Rasyidin yang meluas tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi di Afrika, Eropa, dan Asia, dan diteruskan oleh para khalifah. Perspektif religion sendiri dalam akuntansi syariah menjelaskan tentang kandungan ayat terbaik dengan akuntansi bersumber dari ajaran Islam dan perintah dalam wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat dan hadis dikaitkan dengan akuntansi yang berkaitan dengan mencatat riba, gharar, dan pinjam-meminjam. Sedangkan dilihat dari perspektif region, menjelaskan perkembangan akuntansi seiring perkembangan wilayah dan periode Islam. Sejarah menunjukkan biografi Islam sejak masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan periode 4 sahabat selama 30 tahun. Telah meluas ke belahan dunia dalam rentang periode lebih dari 7 abad. Timeline perkembangan akuntansi dimulai dari 622 Masehi, yaitu periode Rasulullah SAW, dan langkah terbaiknya yaitu mendirikan Baitul Mal. Dilanjutkan periode kedua 632 Masehi, yaitu periode Abu Bakar radhiyallahu an dan penerapan withholding system. Periode ketiga yaitu 634 Masehi, periode Umar bin Khattab dengan penerapan akuntansi di berbagai bidang. Sedangkan periode keempat berada di tahun 644 Masehi, yaitu periode Utsman bin Affan dengan penerapan akuntansi tingkat tinggi. Periode kelima yaitu 655 Masehi, yaitu periode Ali bin Abi Thalib dengan terjadinya surplus pada Baitul Mal. Periode terakhir yaitu periode ke-6 pada tahun 681 Masehi, yaitu periode pasca sahabat diterapkan akuntansi model buku besar. Periode Nabi Muhammad SAW. Periode Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin di Madinah telah dimulai menghitung jamal serta memeriksa zakat mal dari wajib zakat yang dikumpulkan oleh para pegawai Baitul Mal. Baitul Mal yang dikelola berperan sebagai kas negara termasuk alokasi perang. Nabi SAW juga menyusun daftar penerimaan zakat dan lain sebagai penerimaan Baitul Mal dan daftar pengeluaran. Nabi SAW telah menunjukkan para sahabat untuk melakukan tugas dan fungsi-fungsi pencatatan di antara lain sebagai pencatatan harta dari peperangan, sebagai pencatat aset zakat, sebagai pencatat aset dan zakat hasil pertanian, pencatat kredit dan debit kegiatan sosial, muamalah yang dilakukan oleh negara. Periode Abu Bakar radhiyallahu an. Periode Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an selain membangun sistem zakat melalui jasa perhitungan zakat, tetapi telah membangun sistem zakat melalui jasa perhitungan zakat. Koleksi dengan withholding system, sanksi-sanksi serta pemeriksaan kesesuaian zakat dari wajib zakat. Zakat menjadi sumber andal penerimaan negara. Perhitungan zakat membutuhkan perhitungan yang kekayaan atau aset bersih yang harus digabung dan dipisahkan dengan aset lain, yaitu usaha dan pribadi.
Perhitungan tersebut membutuhkan pencatatan akuntansi yang sangat rinci. Dengan demikian, pada periode ini akuntansi usaha diterapkan dan berkembang seiring dengan perkembangan bisnis pada masa itu. Pada periode Umar bin Khattab radhiyallahu an. Periode Umar bin Khattab radhiyallahu an berjasa dalam pengelolaan dan akuntansi keuangan negara atau sektor publik. Seperti halnya pendirian Baitul Mal, menyusun alokasi belanja negara seperti halnya APBN pada masa saat ini. Membuat pajak tanah, mengubah kebijakan pajak jual beli yang awalnya 10% menjadi 5% dan 2,5%. Ada beberapa sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan pada masa Umar bin Khattab, diantaranya akuntansi untuk peternakan, yang kedua akuntansi konstruksi, yang ketiga akuntansi pertanian, yang keempat akuntansi pergudangan, yang kelima akuntansi mata uang, yang keenam akuntansi domba, yang ketujuh akuntansi bagi bendahara. Periode Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, perkembangan akuntansi meliputi penyiapan laporan keuangan karena negara Islam Khalifah Utsmaniyah telah mengenal laporan keuangan tingkat tinggi. Laporan keuangan ini pernah dibuat berdasarkan buku-buku akuntansi yang digunakan. Di antara laporan keuangan tersebut ada yang disebut sebagai Al-Khitamah dan Al-Hilmatul Jami'ah. Jenis-jenis laporan yang dibuat pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di antaranya Al-Khitamah, yaitu laporan keuangan bulanan yang dibuat pada masa setiap akhir bulan. Yang kedua, Al-Khitamah Jami'ah, laporan keuangan yang dibuat oleh seseorang akuntan yang diberikan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Al-Muwafaqah, laporan Al-Hilmatul Jami'ah disetujui oleh penerima laporan. Yang keempat, Muhasabah, laporan Al-Hilmatul Jami'ah tidak disetujui oleh penerima. Periode Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Khalifah Ali dalam melaksanakan tugasnya mempunyai konsep yang matang dalam pemerintahan. Beliau mengangkat bendahara negara. Perkembangan Baitul Mal yang lebih pesat terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana pada masa itu sistem administrasi Baitul Mal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di masa khalifah beliau juga terjadi surplus pada Baitul Mal yang kemudian dibagikan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung. Periode pasca sahabat. Era pasca sahabat radhiyallahu an, akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi seperti halnya akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau auditing. Pada masa sahabat ini diterapkan penggunaan model buku besar yang terdiri dari Jarida Al-Khoroja, yaitu menyerupai Receivable Subsidiary Ledger. Yang kedua yaitu Jarida Al-Nafaqat, jurnal pengeluaran. Yang ketiga Jarida Al-Mal, jurnal dana. Yang keempat Jarida Musaddarin. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.